Gokil, Guardiola kadang lupa Man City bakal lawan siapa. Kevin De Bruyne membongkar rahasia unik soal sang pelatih, Josep Guardiola. Menarik ya, terkadang Guardiola lupa siapa lawan Manchester City dalam pertandingan. Pep Guardiola dikenal sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia. Dia membantu Man City mendominasi Premier League sejak kedatangannya pada tahun 2016 lalu. De Bruyne termasuk salah satu pemain yang sangat diuntungkan dengan kedatangan Guardiola. Dilatih oleh Pep, gelandang Belgia ini tampak mencapai level baru. Terkini, De Bruyne membocorkan bagaimana intensitas fokus Guardiola dalam pertandingan. Apa katanya? De Bruyne membocorkan bahwa Pep Guardiola adalah pelatih yang benar-benar fokus dalam pertandingan. Persiapan taktik Pep selalu intens dan detail. Sebab itu, saking detailnya, terkadang Pep sampai melupakan lawan Man City untuk pertandingan tersebut. Kami selalu menjalani pertemuan sebelum pertandingan dan Guardiola bakal berkata, kita akan melakukan ini, dan itu. Let's go, ujar De Bruyne di Express. Lalu kami akan berkata, hai Pep, siapa lawan kita? Terkadang dia lupa. Bagi dia, kemenangan sangat penting, tapi filosofinya jauh lebih penting. Banyak orang tidak memahami ini. Pep bakal memilih kalah dengan filosofi bermainnya daripada menang dengan taktik serangan balik. Dia sangat menyukai sepak bola menyerang, tandasnya. Jorginho dulu lebih pilih ke Man City sebelum gabung ke Chelsea. Jorginho mengaku dia dulu lebih memilih bergabung Manchester City. Namun Jorginho akhirnya toh berlabuh di Chelsea dan kini sangat bahagia di sana. Gelandang top Italia itu digait The Blues dari Napoli dengan kesepakatan yang mencapai 57 pound sterling pada musim panas 2018. Jorginho bereuni lagi dengan mantan pelatihnya Maurizio Sarri yang lebih dulu hijrah ke London Barat. Akan tetapi sebelum Jorginho mendarat di Stamford Bridge, Man City sempat nyaris mendapatkan pesepak bola berdarah Brazil itu. Pesepak bola berusia 29 tahun itu pada awalnya enggan menerima tawaran Chelsea karena Sarri sudah lebih dulu bergabung. Aku pernah bekerja sama dengan Sarri selama 3 tahun. Jadi ketika dia menginginkan aku di Chelsea, aku sesungguhnya betul-betul tidak mau ke sana. Aku mulai pembicaraan dengan Manchester City dan aku bisa membayangkan diriku berada di sana. Tapi Chelsea toh bersikeras dan aku sangat bahagia di sini sekarang, terutama setelah 2021 yang menakjubkan. Itu sungguh seperti mimpi. Aku menggunakan kata itu karena apa yang terjadi padaku sangat besar sehingga aku nyaris tidak percaya. Aku bahkan tidak memimpikannya, ucap Jorginho kepada LAQP yang dikutip 19 Min. Ruben Dias menjelaskan mengapa dia beralih dari striker ke defender. Bintang Manchester City Ruben Dias telah mengungkapkan bahwa ia memulai sebagai striker sebelum menetapkan statusnya sebagai salah satu bek terbaik dalam permainan. Pemain berusia 24 tahun itu bergabung dengan Manchester City dari Benfica dengan biaya yang dilaporkan sebesar 65 juta pound sterling dan segera ditempatkan di lini belakang Pep Guardiola. Namun tidak butuh waktu lama bagi Dias untuk memenangkan hati para pendukung di Stadion Etihad saat ia menjalin kemitraan yang luar biasa dengan John Stones di pertahanan tengah yang meletakkan dasar bagi kesuksesan City musim lalu. Konsistensi yang luar biasa di jantung pertahanan adalah kunci kampanye perebutan gelar City dan melaju ke final Liga Champions saat Dias memenangkan beberapa penghargaan akhir musim termasuk penghargaan FWA Footballer of the Year. Namun dalam sebuah wawancara baru yang diposting di saluran YouTube resmi Manchester City, dia telah mengungkapkan bagaimana karirnya hampir menurun jalur yang sangat berbeda. Saya adalah seorang striker ketika saya mulai, sungguh saya adalah seorang striker. Mencetak gol adalah semua yang saya lakukan. Pertandingan yang kompetitif pertama pernah saya mainkan. Saya tidak tahu 10 menit memasuki pertandingan, saya berada di belakang karena saya tidak bisa menahan diri. Saya melihatnya menderita dan saya seperti, oke, tapi saya harus bertahan di sini karena ini posisi saya. Dan segera saya hanya pergi ke belakang dan saya tidak pernah keluar lagi. City berencana lepas Nathan Ake Januari mendatang.
Bek Manchester City asal Belanda bisa dipertemukan kembali dengan Eddie Howe di St. James Park saat jendela transfer musim dingin dibuka. Ia datang untuk menambah kedalaman di posisi bek tengah setelah kepergian Nicolas Otamendi dan Tosin Andarabioyo, serta menjadi penutup di sisi kiri pertahanan. Tetapi kombinasi persaingan untuk tempat dan beberapa masalah cedera membuat mantan pemain Chelsea itu hanya bermain 13 kali di liga untuk tim asuhan Pep Guardiola. Salah satu jalan keluar bagi Ake adalah reuni dengan mantan manajer Eddie Howe setelah keduanya bekerja sama di Bournemouth. Menurut laporan dari Eurosport, Ake adalah salah satu pemain yang ingin didatangkan Howe ketika jendela transfer dibuka pada Januari. City tidak seperti kebanyakan tim Liga Premier, tidak dipahami memiliki masalah dengan ide menjual ke Newcastle. Bahkan jika klub dengan senang hati berpisah dengan Ake, masih harus dilihat apakah Newcastle akan menemukan cara untuk membuat kesepakatan itu berhasil secara finansial, karena laporan tersebut mengklaim bahwa anggaran transfer mereka pada bulan Januari hanya 50 juta pound sterling. Kepergian potensial pemain asal Belanda itu dapat membuka jalan bagi Luc Mbete untuk mengklaim lebih banyak menit bermain di tim utama Pep Guardiola ketika klub memasuki Piala FA pada Januari. Fabrizio Romano memberikan pembaruan besar tentang masa depan target Man City. Fiorentina dilaporkan akan bersedia menjual striker Dusan Vlahovic dengan biaya sekitar 70 hingga 80 juta euro pada Januari, dengan kontraknya akan habis pada 2023. Manchester City telah dikaitkan dengan kemindahan penembak jitu berusia 21 tahun selama beberapa bulan, ketika mereka mencoba dan mendapatkan layanan penyerang tengah papan atas untuk menggantikan Sergio Aguero. Bos Fiorentina Vincenzo Italiano baru-baru ini berbicara tentang meningkatnya minat pada penembak jitu berperingkat tertinggi Dusan Vlahovic dari klub elit di seluruh Eropa. Dengan kontrak penyerang saat ini tinggal kurang dari tahun di Stadion Artemio Franchi. Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, Fiorentina telah menetapkan harga yang diminta menjadi 70 hingga 80 juta euro jika mereka ingin membiarkan penyerang bintang mereka meninggalkan klub di jendela transfer Januari. Dilaporkan baru-baru ini bahwa Fiorentina ingin mendapatkan harga setinggi mungkin ketika perburuan tanda tangan Vlahovic sedang berlangsung. Dengan 80 juta euro disarankan sebagai angka yang akan membujuk klub Italia untuk menguangkan sang striker. Selain itu telah disebutkan sebelumnya bahwa Manchester City dan Juventus telah membuka pembicaraan dengan agen Vlahovic untuk mencoba dan merencanakan langkah Januari. Ditambahkan bahwa kekuatan finansial City dapat membantu mereka dalam mengejar sang striker yang menuntut gaji sekitar 6 juta euro per tahun.